Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa? Semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Hari ini merupakan praktikum ke-14 ya terkait dengan kriteria tambahan dalam analisis kelayakan ekonomi. Saya akan langsung membahas terkait dengan soal yang telah diberikan kemarin. Apabila ada kesalahan silahkan untuk dipahami dan diperbaiki kembali. Oke. Nomor satu, soal nomor satu. Misalkan diketahui harga barang sampai di letak proyek yaitu 79.575.000. Ini merupakan eh, harga untuk analisis finansial ya, seperti yang saya bilang kemarin. Kalau harga finansial itu belum dimasukin biaya-biaya ya dan pajaknya. Kemudian ada pajak impor 10%. Ya, kemarin masih inget kan kalau misalnya terkait dengan impor itu ada yang rumus 1 plus 0,1 ya, nanti ini dimasukin ke sini. Nanti 1 plus 10% itu kan 0,1. Kemudian biaya penanganan, pemasaran, pengangkutan dalam negeri dari pelabuhan sampai ke letak proyek 375.000 ya. Kemudian nilai tukar resmi yaitu 1.600. Kemudian premium valuta asing 8%. Sehingga nilai tukar bayangan, ini abaikan aja ya nanti ya. Nilai tukar bayangannya itu 1.728. Nah, dengan faktor konversi yang berlaku 0,926. Nanti perhatikan di sini ya dan di sini. Ya. Kemudian berapa nilai ekonomi barang tersebut sampai di letak proyek, bukan di pelabuhan. Nah, harga barang di pelabuhan yaitu 79.200.000 ya. Oke, kita kerjakan pelan-pelan ya. Harga barang sampai di proyek 79.575. Tulis di sini. Dari mana Bu? 79.575 dari sini. Ya. Kemudian biaya penanganan 375. Ya, dari mana 375? Dari sini. Ya, kemudian untuk mengetahui harga barang di pelabuhan itu berarti 575 dikurang 375. Ini dikurang ya, dikurang. Jadi dapatlah 79.200.000. Nah, 79.200.000 itu sama aja dengan harga barang di pelabuhan ya, yang mana di soal udah diketahuin di sini. Ya, di sini. 79.200.000. Nah, saya tulis lagi di sini ya, 79.200.000 nih harga barang di pelabuhan, tulis di sini. Ya, sama aja sebenarnya. Tapi untuk meyakinkan kita kalau nanti ada soal ujian tidak ada diketahuin ini, silahkan kalian hitung ini ya biaya penanganannya. Kemudian berarti berapa sih harga bayangan di pelabuhan itu? Nah, berarti kalau ada namanya terkait dengan impor ya, biaya-biaya, ada pajaknya, berarti harganya adalah 79.200.000 ditak per 1 plus 0,1 terkait dengan biaya masuk ya, yang minggu lalu udah saya jelaskan. Kalau terkait impor itu ada rumus ini. 1 plus dengan berapa biayanya, pajak impornya ya. Ini kebetulan 10% 0,1. Kalau 20% gimana? Tambahin aja 0,2. Dapatlah 72. Ya, 0,1 ini dari mana? Dari sini. Ya, biaya juga kan, biaya masuk. Nah, kemudian nilai ekonomi barang tersebut di pelabuhan berarti rumusnya nilai tukar resmi ya, nilai tukar resmi dibagi dengan nilai tukar bayangan dikali dengan harga bayangan di pelabuhan. Nah, langsung aja ini. Nilai tukar resminya berapa? 1.600 dibagi dengan 1.728 ya, dikalikan dengan harga bayangan di pelabuhan. 1.600 itu dari sini ya. Kemudian 1.728 itu dari sini. Ya, langsung aja masukin rumusnya. Dikalikan 72 dapatlah 66
4.666.667. Kemudian kalau ini kan nilai ekonomi di pelabuhan ya. Kalau udah di proyek, maka nilai ekonomi di pelabuhan ditambah dengan biaya penanganan. Kenapa ditambah di biaya penanganan? Karena kalau misalnya ditaruh di proyek itu kan ada pemasaran, ada biaya pemasaran, ada biaya pengangkutan. Nah, makanya ketika ditaruh di proyek itu ada penambahan biaya. Berapa besarnya? Sebesar 375.000 dari sini. Ya, tambahin di sini. Dapatlah 67.041.667 ya. Kalau masih ada yang salah silahkan diperbaiki di kertasnya lagi ya. Kemudian selanjutnya soal nomor 2. Sebuah perusahaan mengekspor barangnya dan dapat menghasilkan devisa sebesar $16.000 ya. Untuk barang tersebut diperoleh input sebagian harus impor ya, harus impor. Dan sebagian lagi dipenuhi dalam negeri. Ya, jika biaya impor tersebut 12.500 US dollar, sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk barang dan jasa di dalam negeri yaitu 700.000 rupiah ya, maka berapa DRC-nya? Berapa SRR? Berapa nilai apabila nilai SER-nya sebesar 1.000 per dolar? Bagaimana kesimpulannya? Oke, kita kerjakan. DRC itu rumusnya saya ingatkan lagi, domestic cost dalam rupiah sama dengan nilai output dalam dolar dikurang dari nilai input dalam dolar. Ini rumus DRC ya, jangan sampai lupa dan jangan sampai salah. Biasanya sering keluar di soal UAP atau UAP atau UAS ya. Nah, domestic cost-nya itu berapa? Di sini 700.000 di sini ya. Dilihat kata-kata ini. Biaya yang dikeluarkan untuk barang dan jasa di dalam negeri adalah 700.000. Nah, itu termasuk dalam domestic cost. Cost itu namanya cost, biaya. Berarti di sini biaya ya, biayanya 700.000. Nah, kemudian nilai output dalam dolar dan dikurang nilai input. Nilai outputnya mana? Ini. Sebuah perusahaan mengekspor barang yang dapat menghasilkan, namanya output, 16.000. Untuk barang tersebut diperoleh input sebagian harus diimpor dan sebagian dipenuhi dalam negeri. Nah, jika biaya impornya 12.500 berarti termasuk dalam, kalau biaya impor berarti nilai input ya, nilai inputnya 12.500 ya ini. Hati-hati nanti kalau membaca soal. Jadi 700.000 dibagi dengan 16.000 dikurang 12.500 dapatlah 3.500 US dollar. 7.000 rupiah per 3.500 US dollar dapatlah 200 US dollar. Jadi kesimpulannya nilai DRC-nya tadi kan SER-nya jika 1.000 bagaimana kesimpulannya, layak atau tidak layak. Nah, kesimpulannya berarti karena nilai DRC-nya kurang dari SER-nya atau 200 US dollar kurang dari 1.000 dolar berarti perusahaan tersebut layak untuk diusahakan. Oke. Nah, kemudian ada lagi soal apa sih yang kedua itu yang dimaksud dengan DRC ya. Singkatnya, DRC itu menunjukkan besarnya biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan sumber daya dalam negeri untuk menghasilkan 1 dolar atau rupiah per dolar yang digunakan untuk menentukan kelayakan proyek usaha tersebut. DRC diperoleh dengan membandingkan nilai tukar real atau pseudo exchange rate atau SER dan nilai tukar resmi OER ya. Apabila DRC kurang dari sama dengan SER maka proyek tersebut layak diusahakan ya. Apabila DRC kurang dari SER berarti proyek tersebut tidak layak ya. Nah, terus selanjutnya DRC kurang dari sama dengan
OER, maka perusahaan tersebut kurang layak. Ya. Nah, kalau layak untuk diusahakan, maksud saya, kalau DRC kurang dari OER. Kalau DRC lebih dari OER, berarti proyek tersebut tidak layak, ya. Nah, nilai DRC sebesar 200 per dolar. Nah, DRC kurang dari SER berarti usaha tersebut dikategorikan layak, usaha yang ini, ya. Nah, kemudian soal yang keempat, misalnya diketahui harga impor bahan-bahan untuk barang X atau harga chip ya sebesar 4 juta. Harga impor barang jadi X-nya sebesar 5 juta. Biaya masuk untuk barang jadi diberikan pemerintah yaitu 100%. Maka berapa nilai IRP-nya? IRP ini untuk berbeda dengan DRC ya. Kalau DRC itu kan untuk menentukan layak atau tidak layak. Kalau IRP itu untuk menentukan daya saing ya, daya saing suatu produknya bagaimana. Nah, terus yang B, dalam usaha membantu perkembangan industri dalam negeri, pemerintah memberikan biaya masuk untuk bahan-bahan lebih rendah dibandingkan dengan biaya masuk untuk barang jadi. Misalnya biaya masuk untuk bahan-bahan sebesar 75% dan biaya masuk untuk barang-barang jadi sebesar menjadi 100%. Jika kondisinya demikian, berapa nilai IRP sekarang? Jadi kita cari dulu kondisinya. Jika pemerintah menerapkan biaya 100%, apa yang terjadi? Terus kondisi yang kedua, kalau dari soal ini, apabila biaya masuknya itu untuk bahan-bahan 75%, sementara untuk barang-barang jadinya tetap biayanya 100%. Nah, dari kedua ini mana sih nanti kesimpulannya yang berdaya saing, yang dinaikkan, yang di keduanya biaya masuk 100% atau biaya masuk 75%, biaya barang-barangnya itu 100%, yang mana nanti? Nah, ada mungkin yang kalian mengerjakan dengan rumus ini ya. Saya nggak masalah juga ya. Tetapi saya akan memberikan rumus mudahnya atau cara gampangnya supaya kalian nanti di ujian nggak ribet gitu ya dengan rumus. Nah, yang pertama, langkah yang pertama itu ya, tulis dulu harga impor bahan-bahan untuk barang X atau harga chipnya berapa. Di soal ada 4 juta ya. Ini ya, kondisi awal. Tulis dulu. Ini kondisi awal ya, sebelum ada kenaikan. Kondisi awal sebelum terjadi apa-apa. Kemudian harga impor barang jadi X 5 juta. Mana? Dari mana 5 juta? Dari sini. Tulis aja dulu di sini. Ya, dapat 5 juta. Terus kita harus tahu dulu nilai usaha industri berapa. Berarti 5 juta ya dikurang dengan 4 juta. Ya, dapatlah 1 juta ini ya. Ini dikurang ini. Dikurang. Dapatlah 1 juta. Ini kondisi awal sebelum masuknya biaya ya. Nah, setelah itu ada biaya masuk untuk bahan barang-barang jadi yang diberikan pemerintah yaitu 100%. Kalau yang namanya biaya atau biaya masuk berarti kan ditambahin ya. Berarti harganya naik, benar nggak? Kalau ditambah biaya itu pasti biayanya naik. Kalau naik 100% berarti gimana? Berarti 4 juta ya, 4 juta ditambah kalau 100% ya 4 juta ya, 4 juta. Nah, karena dia bilang 100% jadi 8 juta ya, 8 juta di sini. Kemudian untuk harga impor barang jadi juga kena biaya, berarti 5 juta ditambah 5 juta, 10 juta ya. Kalau misalnya pertanyaannya biaya masuk barang-barang jadi diberikan pemerintah yaitu 50%, berarti 50% dari 4 juta berapa? 2 juta ya, 4 tambah 2, 6 juta. Sini tulis 6 juta. Nah, kalau
misalnya karena ini 100% berarti kan dua kali lipatnya ya, 400 kali 2 800 ya. Jadi ini karena 100% ya biayanya, makanya ditambahin. Nih, tulis 8 juta, kemudian ini 10 juta. Nah, konsepnya sama aja kayak gini, cuma ini yang udah ditambah biaya. Berarti 10 dikurang 8 juta, dapatlah 2 juta ya. Kemudian IRP-nya gimana? 2 juta dari sini ya, 2 juta ini ya, tulis di sini. Dikurang dengan 1 juta yang ini. Dibagi dengan 1 juta ini, kondisi awal. Ya. Dikali 100%, dapatlah 100% daya saingnya ya, yang untuk yang apabila ada memberikan penambahan 100%. Bagaimana dengan kalau ada penambahan biaya masuk bahan-bahan 75%, sedangkan barang-barang jadinya 100%, gimana? Nah, jadi kan kita hitung dulu, ini tetap kondisi awal ya, ini kondisi awal. Tetap saya pindahkan aja yang awal tadi. Ini 4 juta. Dinaikin, dia bilang ada kenaikan 75%. Ya. 4 juta dikali 75%. Jadi ada penambahan sekitar 3 juta ya. Nah, berarti 4 tambah 3 berapa? 7 juta ya. Maka ditulislah di sini 7 juta. Dari sini 4 juta kali 75%, karena ada kata-kata bahan-bahan masuk ya. Kemudian harga impor barang jadi itu mengalami kenaikan. Yang 100% ini hanya ini ya. Nah, 100% berarti 5 juta tambah 5 juta ya. Jadi dapatlah 10 juta di sini. Nah, tinggal kurangin aja, 10 kurang 7, 3 juta. Kalian boleh menggunakan rumus ini silahkan ya, nanti hasilnya sama aja. Nah, kemudian IRP-nya berarti 3 juta dikurang dengan 1 juta dibagi dengan 1 juta dikali 100%. Dapatlah IRP-nya 200% ya. Jadi kesimpulannya produk ini atau bahan bakunya apabila bahan-bahan itu mengalami biaya masuknya mengalami kenaikan 75% dan barang-barang jadinya 100%, dia lebih berdaya saing dibandingkan dengan biaya bahan-bahan dan barang jadinya itu diberikan pemerintah itu 100% kenaikannya ya. Kesimpulannya itu, jadi lebih berdaya saing yang ini. Oke, silakan dipelajari lagi, dipahami lagi. Apabila ada pertanyaan silahkan di grup. Silahkan dikerjakan ulang apabila ada yang salah dan dikumpulkan lagi perbaikannya di LMS. Selamat mengerjakan lagi. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.